Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Nah, di materi berikut ini ya yang akan kita pelajari dalam kelas manajemen operasi adalah terkait dengan perencanaan kapasitas untuk produksi. Nah, perencanaan kapasitas ya ini kita akan menggunakan metode break even analysis ya ataupun yang biasa dikenal dengan BEP ya, dan juga biasanya dalam bahasa Indonesia kita memanggilnya dengan titik impas. Oke, nah sebenarnya apa sih fungsinya dari perencanaan kapasitas? Nah, jadi merencanakan kapasitas ini berfungsi ya untuk nantinya apabila kita melakukan produksi terhadap suatu barang ya, di akhir maka kita akan mendapatkan pengembalian ke atas produksi dan juga biaya produksi yang telah kita keluarkan. Nah, biaya produksi di sini terdiri dari dua, yaitu biaya tetap dan juga biaya variabel atau fixed cost dan juga variable cost. Nah, untuk fixed cost ya, saya rasa ini kita semua sudah tahu bahwa ini adalah biaya yang tetap tidak berubah mengikut perubahan dari jumlah produksi maupun penjualan. Untuk variable cost ini adalah variabel yang senantiasa berubah-ubah seiring dengan pergerakan produksi maupun penjualan dari perusahaan ya. Nah, kedua biaya ini unsurnya akan kita gunakan di dalam membuat perencanaan kapasitas yang mana biaya tetap ataupun fixed cost itu biasanya sifatnya adalah per tahun ya ataupun jangka panjang ya karena dia sifatnya sudah fix. Sedangkan variable cost itu adalah ya per unit karena sifatnya tadi variable ya. Oke, nah untuk break even point yang akan kita pelajari, di sini saya sudah memberikan materi untuk break even point-nya ya. Ini adalah rumus-rumusnya ya. Jadi break even point yang akan kita ketahui di sini adalah dalam quantity ya ataupun dalam unit dan juga dalam rupiah. Nah, untuk BEP ini sendiri sebenarnya konsepnya seperti ini ya, total revenue dari perusahaan dengan total cost itu bertemu sehingga diketahui ada titik di mana perusahaan tidak untung dan juga tidak rugi atau yang biasa kita sebut dengan balik modal ya. Nah, selain BEP ini kan tadi katanya balik modal, kita juga sebenarnya bisa merencanakan produksi untuk menghasilkan laba. Makanya di sini muncul yang namanya BEP dengan perhitungan kontribusi laba. Nah, ini adalah rumusnya ya. Nah, juga ya laba kotor before tax, laba bersih after tax. Makanya di sini muncul BEP kena pajak. Dan ada juga persen tax tingkat pajak di sini ya. Nah, nanti BEP ya digunakan untuk menghitung bukan saja yang satu produk ya, tetapi untuk produksi beberapa produk ataupun disebut dengan multi produk. Nanti kita akan menggunakan BEP multi produk di sini. Nah, ini adalah introduction untuk break even analysis yang akan kita pelajari pada section ini. Nah, untuk selanjutnya tentunya kita akan masuk ke dalam latihan-latihan soal yang akan diberikan untuk memahami lagi rumus-rumus yang telah diberikan di sini ya. Yang pertama, kita latihan dulu untuk BEP ya yang single product, artinya BEP yang berlaku hanya untuk satu produk saja. Nah, sekarang kita lihat ya soal latihan untuk yang pertama. Ya, di sini ada soal ya Tommy Corporation katanya produce t-shirt with a sporty design. Katanya Tommy Corporation ini memproduksi t-shirt ya, kaos yang mana katanya the price of each t-shirt is, kata harganya ini adalah masing-masing t-shirtnya ya 30.000 rupiah, 30.000 rupiah ya. Dan katanya Tommy Corporation needs katanya ya 90 million rupiah. Jadi dia butuh 90 juta rupiah ya per year to keep the company running ya. And to produce a t-shirt need 21.000 rupiah ya. Jadi kalau untuk memproduksi satuannya dia butuh 21.000. Tetapi untuk memproduksi dalam satu tahunnya ya perusahaannya itu running itu dibutuhkan tadi 90 million rupiah ya. 90 juta rupiah. Based on those data, katanya ya, help Tommy Corporation to. Nah, yang pertama kita diminta untuk mendetermine the BEP per year in unit and rupiah. Jadi kita diminta untuk menghitung ya
menemukan BEP untuk 1 tahunnya dalam unit dan juga dalam rupiah. Oke, kita akan coba soal yang A dulu. Nah, ya. Anda lihat sebelah kirinya soal, sebelah kanannya jawaban, ya. Nah, di sini ya untuk Tommy Corporation, ya tadi kita ketahui bahwa price harga dari t-shirtnya P-nya adalah 30.000. FC ya, FC itu adalah fixed cost. Fixed cost-nya adalah 90 juta ya. VC-nya ya, variable cost-nya adalah 21.000 per unit. Nah, sekarang yang ditanya adalah BEP untuk quantity dan juga BEP dalam rupiahnya ya. Nah, kita akan coba hitung dulu untuk BEP quantity. Kan rumusnya tadi adalah, kalau teman-teman lihat di sini ya. Nah, ini rumusnya FC per P dikurang VC. Nah, ini Anda tinggal masukkan saja yang tadi ya, FC-nya adalah 90 juta, P-nya 30.000, VC-nya adalah 21.000 ya, maka hasilnya adalah 10.000 unit. Nah, jadi ini yang A ya. Yang A dalam rupiahnya dalam unitnya ini adalah 10.000 unit ya. Nah, untuk dalam rupiahnya ya, dalam rupiah ini BEP kuantitinya tinggal dikalikan dengan price 30.000 tadi ya, makanya di sini BEP rupiahnya adalah 300 juta. Nah, untuk membuktikannya bahwa ini pengembaliannya adalah 0 atau balik modal ya, atau impas gitu antara pendapatan dengan pengeluaran, kita coba ya. FC-nya tadi 90 juta ya. VC-nya 21.000 ini per unit. Kita mau produksi tadi 10.000 unit, berarti 21.000 dikali 10.000, hasilnya 210 juta. Ya. Nah, 90 juta ditambah 210 juta ini hasilnya adalah 300 juta rupiah. Ya. Nah, kita lihat 300 juta rupiah ya. Harga kita ya 30.000 dikalikan produksi kita juga 10.000 unit itu tadi ya. Pengembalian dikurang dengan ya total cost kita 300 juta rupiah, maka hasilnya adalah 0. Nah, jadi artinya balik modal. Nah, ini untuk soal yang pertama. Nah, yang kedua katanya dia nggak mau balik modal, tetapi dia minta kita untuk mendetermine the number of t-shirt needed in a year if the tax rate, katanya kan 16% PA ya, and the expected profit of the company are 6.300.000 rupiah ya. Jadi per month ini ingat ini per month. Nah, jadi kita kalikan nanti dengan 12 karena kita buatnya tahunan. Nah, kita coba yang kedua ya. Berarti di sini Anda tinggal masukkan labanya tadi 6.300.000 ya per bulan, berarti per tahunnya 75.600.000 rupiah. Tax rate-nya adalah 16%. Nah, jadi di sini quantity FC plus ya, laba yang diinginkan dibagi dengan, oh iya, kita pakai yang ini tadi ya karena kena pajak ya. Dibagi dengan 1 kurang tingkat pajak, dibagi lagi dengan P dikurang VC ya. Nah, tinggal dimasukkan saja 90 juta ditambah 75.000, 75.600.000 dibagi 1 kurang 0,16 ya, dibagi 30.000 price-nya dikurang 21.000. Nah, ini nanti hasilnya ya adalah 180 juta dibagi dengan 9.000. Tinggal dicoret-coret, hasilnya adalah 20.000 unit. Nah, jadi gampang sekali ya, tinggal dihitung berdasarkan rumus yang ada. Nah, ini untuk soal yang pertama ya, terkait dengan BEP yang single product. Nah, selanjutnya saya lanjut ke BEP yang multi product ya, yang kedua.
Nah, untuk BP multiproduk katanya di sini ada soal Intomie Cafe ya, dia penjual mie handmade. Berikut adalah data penjualan restoran, ada harga per porsi, ada biaya variabel per porsi, ada proporsi penjualannya ya. Nah, dia minta kita menghitungkan ya, di sini katanya restoran bekerja selama 360 hari per tahun. Dan juga biaya tetapnya sebesar 30 juta rupiah per kuartal. Ya, 30 juta rupiah per kuartal. Nah, baru kita diminta menghitung ya berapa porsi Indomie kaldu ayam ini per bulan. Kita cobakan dulu ya. Oke, ya. Nah, kita cobakan dulu. Ini jawaban dari soal nomor 2 ya. Nah, yang pertama Anda butuhkan di sini adalah mencari ini. Mencari yang ini, ya. BEP multiproduk. Rumusnya adalah FC per sigma WI. Nah, tetapi kita yang pertama harus cari sigma WI-nya dulu. WI itu rumusnya adalah 1 dikurang VC per P ya dikali dengan persen penjualan dalam rupiah. Berarti di sini tadi di tabel sudah ada persen penjualan dalam rupiah. Namun ya di luar itu belum ada dihitung langsung ya. Jadi kita harus hitung lagi 1 dikurang VC per P-nya. Nah, untuk 1 dikurang VC per P Anda tinggal masukkan saja 1 dikurang ya. VC mana VC? Nah, VC ini biaya variabel 12.000. Ya, dibagi lagi dengan P 30.000 maka hasilnya 0,6. Ya, 1 dikurang lagi yang kari ayam 20.000 dibagi dengan 40.000 hasilnya 0,5. Ya, yang VG juga demikian hasilnya 0,4. Ya. Proporsi penjualannya ini tetap sama. Nah, berarti kita masuk ke rumus yang tadi 1 dikurang VC per P ini dikali dengan proporsi penjualan dalam rupiah. Ya, maka sigma WI-nya adalah 0,21, 0,20 dan juga 0,10. Oke, paham? Nah, sigma WI-nya adalah total dari WI ini hasilnya 0,51. Ya. Nah, sekarang kita mau pakai rumus yang ini lagi. Kita sudah bisa pakai rumus yang ini. BEP multiproduk adalah FC dibagi dengan sigma WI. Oke. Fixed cost-nya berapa? Di dalam sini katanya biaya tetap sebesar 30 juta per kuartal. Per kuartal. 1 tahun ada 4 kuartal. Berarti 30 juta dikali 4. Hasilnya 120 juta. Ya, dibagi dengan sigma WI 0,51, hasilnya 235.294,117,6. Oke. Nah, sekarang kita hitung kaldu ayam per bulan, ya. Rumusnya berarti kita pakai rumus yang ini, ya. BEP per produk dalam unit, BEP multiproduk dikali persen penjualannya dibagi dengan harga. Oke. Nah, kita coba ya. Kaldu ayam per bulan, BP multiproduknya 235 ini tadi, masukkan ke sini ya. Dikali persen penjualan kaldu ayam 0,35. Nih. Ya, dibagi dengan ya, ini rumusnya harga per unit. Harga per unitnya 30.000. Nah, di sini kenapa saya kalikan dengan 12? Karena kita kembali lagi ke soal. Soalnya bilang katanya harus dijual setiap bulan. Ya, 1 tahun ada 12 bulan. Berarti di sini saya di penyebutnya saya kali dengan 12 ya. Tapi Anda boleh bagikan di akhir juga boleh. Ibu langsung kalikan di sini, hasilnya sama ya. Nah, ini hasilnya adalah langsung ya dibulatkan menjadi 229 unit. Ini per bulan, sudah per bulan. Ya. Oke. Nah, yang selanjutnya kari ayam per hari lagi nih kari ayamnya ya. 235 294 sama seperti tadi dikali 0,40 ini persen penjualan kari ayam dibagi dengan 40.000 dikali dengan 360 karena katanya dalam 1 tahun kerjanya 360 ya. Hasilnya nanti adalah 7 unit. Ya. Nah, ini dalam unit. Kalau dalam rupiah langsung aja 7 dikali dengan 40.000 hasilnya 280.000
rupiah. Ya. Nah, untuk VG caranya juga sama, 235 ini tadi dikali 0,25 nih, yang VG persen penjualannya, ya. Dibagi dengan ya 20.000 ya harga VG 20.000 ya, dikali dengan 3. Karena apa? Karena catur bulan. 1 tahun ada 3 catur bulan. Ya, hasilnya adalah 980 unit. Nah, ya. Jadi mudah sekali untuk mencari kapasitas produksi, perencanaan kapasitas produksi ini baik dalam bentuk BEP yang single product maupun BEP yang multi product. Saya harap semua dapat memahaminya ya. Ini yang dapat saya sampaikan untuk materi kita kali ini. Nanti akan ada latihan mandiri untuk materi ini agar kalian lebih paham ya dengan materi yang diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sejahtera untuk kita semuanya.